Kenapa? Emangnya pendukung saya yang ngancam? Itu jadi dia menggunakan foto profil. Emangnya pendukung saya yang mengancam? Jadi belum. Emangnya pendukung saya yang ngancam? Berharap kalau anaknya masih muda dibina supaya peristiwa seperti ini tidak berkelanjutan. Lu masih mau bilang Pak Anies nggak kerja nyata? Pak Anies dapat banyak penghargaan loh pas jadi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, yang kemarin itu rame banget ya, di mana akhirnya pengancaman dari Pak Anies orangnya sudah tertangkap ya. Dan kita juga mengetahui ya tanggapan dari Pak Prabowo sendiri dan begitu juga tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Nah, karena momen ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua ya, agar kita itu tidak sewenang-wenang untuk berkomentar ataupun untuk mengancam seseorang. Karena ini masuk ke dalam UU ITE yang tentunya akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian. Tentunya hal ini pun merugikan kita sendiri ya. Kenapa sampai hari ini gue masih membahas hal ini? Karena lagi-lagi untuk mengingatkan kita semua. Karena negara ini adalah negara demokrasi, jadi kita bebas bersuara tanpa harus mengancam, tanpa harus yang lain-lain, yang intinya merugikan orang lain. Nah, kita pun boleh memilih siapa saja boleh, tapi jangan fanatik buta karena itu berujung dalam kebodohan. Ya, nanti di sini ada komentar juga dari para netizen ya, dari tanggapan dari Pak Prabowo dan juga tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Oke teman-teman, coba kita lihat dulu ya videonya. Setelah menelusuri akun TikTok @calonistri71600, diketahui profil akun tersebut menggunakan foto capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pada detail akunnya juga tertulis berjuang untuk Prabowo. Namun setelah ditelusuri lagi, akunnya hilang. Meski demikian, tangkapan layar akun tersebut sudah viral di TikTok. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menolak menanggapi akun TikTok yang mengancam akan menembak Anies Baswedan. Prabowo menegaskan bahwa akun tersebut bukanlah akun pendukungnya. Ada yang mengancam Pak Anies, Pak, itu Bapak tanggapannya untuk pendukung Bapak biar tidak mengancam lagi, Pak. Kenapa? Pendukung saya yang ngancam? Itu jadi dia menggunakan foto profil. Emangnya pendukung saya yang mengancam? Jadi belum. Emangnya pendukung saya yang ngancam? Saya garis saya jelas, kita tidak tanggapi. Ya, kita tidak tanggapi. Ya. Di saat yang bersamaan, Capres nomor urut 1 selaku pihak yang diancam disebut memutuskan untuk tidak meneruskan hal ini jadi laporan polisi dan berharap pelaku masih bisa dibina. Jadi sikap dan langkah Kapolri ini kami sangat apresiasi dan berharap kalau anaknya masih muda dibina supaya peristiwa seperti ini tidak berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini pesan juga bagi semua, silahkan mengungkapkan pandangan, tapi jaga batasnya adalah tidak boleh mengancam keselamatan, karena itulah yang nanti akan mengganggu kebebasan berekspresi. Ya. Mendengarkan kata-kata dari Pak Anies sendiri sangat mengademkan sekali ya, di mana tanggapan Pak Anies justru malah untuk membina anak ini karena mungkin anak ini salah jalan atau gimana gitu ya. Kalau bisa dibina, kalau nggak bisa ya dibinasakan saja. Ya lagi-lagi ini tentu jadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwasanya kita itu hanya mendukung salah satu pasangan calon presiden dan kita nggak bolehlah sewana-wana ataupun fanatik buta yang akhirnya ketika Anda sudah tertangkap, mana respon dari pilihan Anda yang Anda dukung mati-matian? Tahu kan sekarang kan? Maka dari itulah, cerdaslah dalam berpikir, cerdaslah dalam perbuatan. Oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan dari netizen sendiri? Coba kita lihat videonya. Nah kan kalau udah kayak gini siapa yang susah? Yang susah keluarga lo, yang ribet orang tua lo, yang malu seluruh teman-teman lo, keluarga lo semua malu kalau udah kayak gini. Siapa yang bisa belain lo? Ya nggak ada, karena ini lo sengaja. Fanatik boleh-boleh aja, nggak ada yang bisa ngelarang lo fanatik sama sesuatu. Nggak ada juga yang bisa ngelarang atau ngatur-ngatur lo dukung atau tidak suka pada seseorang. Apalagi soal capres, ini 5 tahunan sekali kok. Fokus aja ngomong gagasan, visi, rekam jejak, attitude, program, kayak gitu-gitu.
Jadi jangan kemana-mana. Emosi itu wajar kok kalau manusia punya emosi atau rasa tidak suka. Tapi jangan keterlaluan, jangan offside. Kalau udah offside, udah nggak bisa ngendaliin diri apalagi kata-kata. Di sosial media semuanya terekam, udah pasti bisa dicari. Jangan lupa, ini zaman era informasi. Teknologi udah maju, nyari orang gampang banget zaman sekarang. Jadi, bijaklah dalam demokrasi, bijaklah dalam bersosial media. Jangan pakai ngancem-ngancem. Pak Anies juga bukan orang yang pantas lo perlakuan kayak gitu. Pak Anies itu orangnya baik, orangnya ramah, attitude-nya baik, intelektualitasnya sangat bisa dibanggakan. Jadi nggak pantas lo ngomong hal-hal yang kayak gitu. Kalau pendukungnya marah gimana, ayo? Ada pengancaman terhadap Pak Anies Baswedan ya, dan pengancaman itu dilakukan di sosial media yang bilang mau nembak Pak Anies dan katanya sih dari pendukung 02 gitu, dan sudah ditangkap juga orangnya. Nih ya, kalian-kalian yang mendukung siapapun jagoan kalian, gunakanlah juga nalarnya, otaknya itu digunakan, hatinya digunakan gitu loh ya. Saya tuh lihat di sosmed itu gampang sekali ngatain orang tuh bodoh gitu loh dalam masa kampanye ini. Terus ada juga yang gampang sekali bilang kamu berarti tidak beriman kalau tidak memilih salah satu pasangan calon. Terus gampang sekali gitu loh ngomongin orang itu yang negatif-negatif gitu. Dan lihat nih contohnya, kamu gila-gila membela salah satu pasangan calon kamu gak suka sama yang lain, kamu bikin postingan mengancam dan lain sebagainya, kamu ditangkap polisi. Apakah pasangan calon yang kamu bela berbuat sesuatu? Enggak. Dan kamu sendiri yang harus menerima akibatnya gitu loh. Bahkan kayak saya sudah bilang saya belum memilih, saya sedang memberi pandangan aja. Gila, komennya kasar-kasar banget. Saya sudah cuek aja ya. Cuman kemarin ada juga yang saya cukup terpancing, kesel, karena dari atas sampai bawah ngejelek-jelekin Pak Presiden Jokowi gitu loh. Kayak tidur di istana negara gitu, kayak 24 jam bareng Pak Jokowi, jadi tahu segala aktivitasnya Pak Jokowi, segala yang Pak Jokowi buat gitu. Padahal mungkin cuma dapat berita dari portal-portal mana dan asal posting gitu. Dan buat saya, karakter yang paling jelek dari manusia itu adalah menjelek-jelekkan orang lain. Kamu mau bertanding, mau berkompetisi, mau berkontestasi, lakukanlah dengan yang baik gitu loh. Mau mendukung orang, lakukan dengan yang baik. Jangan mengatakan hal-hal negatif, ngancem-ngancem kayak gitu. Sekarang udah kayak gini, rugi sendiri kan. Ini suatu contoh yang bagus sih menurut saya untuk para pendukung pasangan calon manapun yang over fanatik. Bahkan sampai memberi pengancaman-ancaman kayak gini. Mudah-mudahan yang lain bisa belajar ya. Jangan sampai nih, kamu masih perlu cari makan untuk dirimu, tapi kamu harus dikurung di penjara gara-gara hal kayak gini. Kita boleh kok dukung siapa aja, bebas. Ini tuh pilpres. Pemilu itu asasnya lu berjudil gitu loh. Ada kata-kata bebas. Jadi kamu bebas pilih siapa aja. Dan kamu pun tidak boleh mengintimidasi orang yang memilih siapapun gitu loh. Heran, akhirnya udah ketangkep polisi kayak gini kan, saya tuh gemes loh sebenarnya. Kenapa sih gitu loh harus berlebihan banget? Siapapun yang kamu bela, yang penting negara ini tuh tetap harus satu, rukun dan damai gitu loh. Jadi jangan berlebih-lebihan deh kalau membela salah satu pasangan calon siapapun gitu. Ya mudah-mudahan apapun itu selalu menjadi pelajaran yang baik untuk kita yang menikmati, menyimak kasus-kasus yang ada. Gimana? Denger ya? Udah paham kan sekarang? Jadi untuk pendukung-pendukung yang fanatik buta tapi bodoh, kalian harus lihat ini dan resapi biar nggak bodoh lagi nantinya. Ya oke teman-teman semua, tapi masih banyak ya orang yang menyangka bahwasanya Pak Anies itu pengkhianat. Terus Pak Anies itu cuma bisa omong doang gitu kan. Ya itu dari buzzer-buzzer lah ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya masyarakat yang mungkin belum tahu atau masih awam, ya kalian harus lihat video yang satu ini ya nantinya ya, biar kalian paham. Tapi kalau buzzer sih ya nggak bakalan bisa diomongin juga. Oke, kita lihat ya videonya. Cuma mau nyampein, kalau Nabi Musa juga sama. Nabi Musa tuh sejak bayi dirawat dan dikasih makan oleh Firaun. Namun pada endingnya justru Nabi Musa yang menenggelamkan Firaun di lautan melalui mukjizat yang dimilikinya, tentunya dengan izin Allah. Itu semua terjadi bukan karena Nabi Musa nggak tahu balas budi, bukan karena Nabi Musa nggak tahu terima kasih, tapi karena ada banyak kezaliman dalam diri Firaun yang membuat Nabi Musa berdoa agar Firaun dibinasakan oleh Allah. Doa Nabi Musa itu dipanjatkan karena Firaun dan bala tentaranya menolak kebenaran, mendustakan utusan Allah, lebih memilih kesesatan dan kekufuran, lalu menentang kebenaran dengan cara yang zolim dan sombong. Firaun ini ngiranya di awal dia yang akan menang,
Karena Firaun ini paling kaya raya dibanding yang lain. Dan bukan hanya kaya, pasukannya juga banyak. Jadi secara kekuatan di atas kertas, dia menang jauh. Tapi pada endingnya Allah buktikan bahwa kesombongan itu kalah dengan kesederhanaan dan ketaatan pada Allah. Nabi Musa dengan izin Allah mampu membelah lautan. Dan Firaun tenggelam di dalam lautan itu bersama seluruh pasukannya. Nah, jadi apa hikmahnya menurut kamu? Guys, sekarang gue paham kenapa buzzer-buzzer sebelah selalu nyerang Pak Anies dengan kata-kata Anies mah cuma jago ngomong doang, gak bisa kerja. Yaitu karena Pak Anies gak ada aibnya. Rekam jejaknya jelas dari lahir sampai sekarang, asal-usulnya tuh kita ketahui semua. Dari dia kuliah S1-nya di UGM seaktif apa, lalu lanjut S2 dan S3-nya di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia jadi dosen dan akhirnya jadi rektor termuda di Indonesia. Kemudian dia jadi menteri dan gubernur, selalu kerja dengan baik dan jujur. Banyak fitnah-fitnah di media, tapi Pak Anies selalu buktiin kejujurannya. Dia tuh dilapor ke KPK, malah ketua KPK-nya yang ketangkap. Dengan rekam jejak yang nyata itu, buzzer tuh nggak bisa. Malah bingung dia mau nyerang Pak Anies dari mana. Jadinya buat hoax dan bilang cuma ngomong doang, kerja nggak bisa. Sini gue kasih analogi yang paling mudah biar kalian bisa paham. Jika cuma sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Kerbau tuh bisa bajak sawah tanpa ngomong, sedangkan pemimpin itu wajib pandai orasi, berbicara, dan debat untuk tampil di depan umum, di depan rakyatnya, tampil di sidang PBB yang disaksikan semua negara di dunia. Terbukti Pak Anies bisa meluluhkan sekjen PBB dengan kata-katanya dalam waktu 2 menit doang. Ini fakta loh. Kalian bisa cari videonya, banyak kok berseliweran di YouTube atau di IG atau di TikTok. Lu masih mau bilang Pak Anies nggak kerja nyata? Pak Anies dapat banyak penghargaan loh pas jadi gubernur. Cek video gue sebelumnya kalau mau lihat juga. Orang yang kerja nyata aja belum tentu bisa dapat banyak penghargaan. Lu harus bisa kerja nyata, kerja cerdas, membuat ide dan gagasan jadi kenyataan itu. Itulah yang dilakukan Pak Anies. Semoga kalian semua makin sadar deh. Dan ya, semoga makin banyak yang sadar ya dengan video ini. Salam perubahan. Nomor 1 guys. Ya, kapan lagi nih kita akan dapat pemimpin yang paket lengkap kan? Maka dari itu, yang belum tahu coba deh buka diri untuk cari tahu, ya kan? Jadi biar nggak kemakan omongan buzzer-buzzer yang nggak jelas itu. Nah, oke teman-teman semua, ini di akhir video ya kita akan membahas sedikit tentang Pak Jokowi. Di mana diisukan ya banyaklah. Kalian bisa lihat di sosial media ya, isu tentang Pak Jokowi yang akan dimakzulkan, ya kan, diturunkan tahtanya dan lain-lain sebagainya. Coba kita lihat dulu ya, tapi nantinya juga ada tanggapan dari Bung Rocky Gerung. Kita lihat videonya. Jokowi akan dikenang Bapak perusak demokrasi Indonesia. Jika tidak ada hal luar biasa, kepemimpinan Presiden Jokowi akan rampung dalam 1 tahun ke depan. Jokowi sudah berkuasa di Indonesia selama 1 dekade alias 10 tahun. Namun dari kepemimpinan yang diperlihatkan Jokowi di masa-masa terakhirnya, terdapat potensi kemunduran demokrasi di Indonesia. Majalah Time memperkirakan Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang mengantarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, Jokowi akan dicap sebagai Bapak perusak demokrasi. Bagaimana menurutmu? Itu uniknya sejarah politik Indonesia, bahwa perubahan politik itu selalu dimulai dengan mundurnya beberapa tokoh moral di situ kan. Walaupun kita tahu tuh geng Ginanjar itu juga bagian dari konglomerat lama, tetapi begitu ada prinsip etik bahwa Pak Harto waktu itu ya berlebihan memperlakukan anak-anaknya secara khusus, itu hati nurani muncul kan. Walaupun kita tahu Pak Harto itu baru 30 tahun kemudian berupaya untuk melindungi dinastinya atau bukan dinasti yang kita sebut sebagai KKN itu kan, nepotismenya Soeharto. Tapi Pak Harto di awal-awal itu tahu batas kekuasaan. Ini Pak Jokowi dalam periode kedua aja dia udah menyodorkan seluruh keinginan dia untuk melanjutkan kepemimpinan dengan mengubah konstitusi, dengan mempermainkan konstitusi. Dan itu bahayanya kan. Harto nggak pernah mempermainkan konstitusi. Jokowi ambisinya itu gila tuh, mengubah penafsiran tentang konstitusi. Itu kan benar-benar kejahatan tertinggi dalam demokrasi kan. Jadi memang ada tradisi itu bahwa istana itu sebagai sumber kekuasaan itu harus dikontrol bahkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang memungkinkan Ginanjar CS itu mundur dari situ. Bahkan Harmoko yang jadi penjilat utama
Soeharto akhirnya sadar juga kok. Masa orang kayak Sri Mulyani dan Mahfud MD nggak lihat bahwa kebusukan politik Jokowi itu udah melampaui rejim-rejim sebelumnya tuh, atau sebut aja misalnya kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini betul-betul membuat Indonesia nggak punya harapan ke depan. Jadi kita mesti dengan jujur mengatakan bahwa Pak Jokowi, Anda sudah memimpin 9 tahun, Anda kita minta untuk memperbaiki demokrasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa, kemudian Anda rusak. Dan Anda tidak memperbaiki, Anda bahkan melanjutkan keinginan untuk merusak demokrasi dengan menanam kepentingan keluarga di situ kan. Kan itu semacam petisi dalam hati oleh mak-mak, oleh mahasiswa, oleh buruh segala macam. Jadi bukan karena kita benci Jokowi, tapi kita benci cara dia memimpin Indonesia. Karena itu dia kalau dia balik sebagai kepala keluarga, maka Indonesia akan baik-baik aja. Tapi selama dia masih jadi kepala negara, Indonesia akan rusak. Ya, itu tanggapan dari Bung Rocky ya, bahwasanya banyak juga orang yang mengatakan kalau Pak Jokowi merusak demokrasi Indonesia. Dari pemimpinan Pak Jokowi tersebut, demokrasi pun menurun indeksnya gitu ya. Oke teman-teman semua, bagaimana menurut kalian semua ya? Kita doakan saja semoga pemimpin-pemimpin negeri ini menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, intinya itu. Yang bisa meneruskan cita-cita dari pejuang-pejuang kita dahulu. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.